Ya, pemirsa, KPK terus mendalami kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Terkait hal tersebut, Hercules mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Rosario de Marsal atau yang lebih dikenal dengan Hercules menyambangi KPK pada Kamis pagi. Dirinya datang ditemani 2 orang dari tim kuasa hukumnya guna memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Saksi Pak Rosario de Marsal gitu ya, yang keterangannya nanti akan didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan mengenai dugaan adanya aliran uang begitu ya, dari tersangka bukan dari tersangka pemberi HT gitu ya, TH Pak HT. Hercules enggan menceritakan terkait hal apa saja yang didalami tim penyidik KPK hari ini. Jadi kalau kalian mau nanya ini, nanya kepada penyidik aja, karena penyidik kemarin manggil saya, kirim surat hari Selasa, saya ada di luar kota, saya nggak hadir, makanya kemarin saya tiba, hari ini saya hadir di sini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 13 orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di antaranya Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati dan Ghazalba Saleh. KPK menduga terdapat uang suap sekitar 2 miliar rupiah untuk mengurus perkara pidana dan perdata koperasi simpan pinjam inti dana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus ruda paksa di Brebes, Jawa Tengah yang sempat dikabarkan damai ternyata dimediasi oleh sebuah LSM. LSM tersebut bahkan meminta orang tua para pelaku uang 200 juta rupiah. Polisi kini tak hanya sebatas menyelidiki kasus pemerkosaan, namun juga pemerasan. Terbongkarnya kasus pemerasan di balik kasus pemerkosaan di Brebes, Jawa Tengah diungkapkan salah satu orang tua pelaku. Dengan meminta uang 200 juta rupiah, LSM itu menjanjikan kasus pemerkosaan berakhir damai. Namun karena tidak mampu membayar, akhirnya uang damai terkumpul dan dibayarkan sebesar 70 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil pemerasan itu diserahkan oknum LSM kepada orang tua korban hanya 32 juta rupiah dan polisi kini tengah menyelidiki LSM itu. Sempat ada mediasi untuk lakukan upaya damai ya antara kedua belah pihak. Di sini perlu saya garis bawahi bahwa mediasi damai tersebut tidaklah melibatkan pihak kepolisian, baik dari Polsek maupun Polres seperti itu. Ya. Untuk peristiwa tersebut juga kami saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan ya, berdasarkan laporan polisi yang masuk ke Satreskrim Polres Brebes tentang adanya dugaan tindak pidana pemerasan dan penipuan di dalamnya. Kasus kekerasan seksual berujung damai pun dikecam sejumlah pihak. Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Suharjo meminta pemerintah bertindak tegas sehingga bisa memberikan efek jera. Saya harap tidak hanya hukuman pidana yang seberat-berat mungkin, namun juga pelaku ini harus diberikan rehabilitasi mental agar tidak melakukan kembali perbuatannya seperti yang melanggar atau melakukan kekerasan seksual. Nah, bila perlu begini, undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang sudah ditekan oleh Presiden Jokowi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan kebiri kimia atau mengumumkan, ya kan, mempublikasikan siapa pelaku dari kekerasan seksual ini harus digencarkan kembali loh. Sebelumnya nasib tragis menimpa seorang gadis 15 tahun warga Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ia diperkosa 6 pemuda yang merupakan tetangganya sendiri di sebuah rumah kosong setelah dicekoki minuman keras pada akhir tahun lalu. Tim liputan iNews melaporkan. Kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan menegaskan jika terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak melakukan perbuatan melawan hukum jika melaksanakan perintah atasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kedatangan dia diperintahkan untuk datang ke satu tempat menemui seorang pejabat yang berpangkat kombes, kemudian yang sedang melaksanakan mengemban fungsi paminal, ya. Apakah kedatangannya ke sana itu dalam rangka dapat dikatakan melaksanakan perintah jabatan? Iya. Ya, oke, saya lanjut. Kemudian ketika ketemu dengan seorang yang berpangkat kombes ini tadi, orang yang berpangkat kombes ini berdasarkan arahan atau perintah dari atasannya lagi. Ya. Atasannya ini juga mendapat perintah dari atasannya lagi. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah si pejabat yang berpangkat kombes yang sedang melaksanakan atau sedang mengemban fungsi paminal yang tadi saya katakan sedang memiliki kewenangan untuk mengamankan, apakah dia berwenang, apakah dia melawan hukum atau tidak memberikan perintah? Dia mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan Kadifropam. Dia sebagai atasan sesuai dengan Perkap. Melawan hukum atau tidak? Selama perintahnya menjalankan dua fungsi yang tadi saya sebutkan, yang tadi juga dipertegas oleh kuasa hukum tadi, yaitu fungsi pengamanan dan juga fungsi penyelidikan, adalah itu merupakan bagian yang dilakukan dalam memberikan perintah, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi melawan hukum yang tadi saya sebutkan. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana angkat bicara terkait tinggi rendahnya tuntutan Ferdy Sambo CS yang disorot publik. Fadil meminta publik menghormati proses hukum karena jaksa memiliki kewenangan sesuai aturan. 55, maka terdakwa Ferdy Sambo SH telah terkait polemik perbedaan tuntutan 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana mengatakan, jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan. Ia juga meminta publik menghormati proses hukum yang ada. Hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu kami diatur. Di samping undang-undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana. Ada aturannya. Dakwaan jaksa yang memicu kontroversi dikhawatirkan salah diterima publik. Jangan sampai muncul narasi atau muncul diksi, lebih baik jangan jadi justice kolaborator. Lebih baik kalau ada kejahatan begitu ditutup saja bersama-sama. Kalau saya melihatnya begitu. Kenapa? Karena gini, jadi justice kolaborator dihukumnya juga segitu lebih berat gitu dari yang orang-orang sangka perkirakan gitu kan. Sementara dia sudah melakukan banyak hal untuk mengungkap kasus ini. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua juga saya lihat mestinya belum terlambat untuk LPSK sebaiknya bersurat resmi ke LPSK, bisa bersurat resmi ke pihak kejaksaan minimal. Meski demikian, pihak Kejaksaan Agung menghormati aspirasi masyarakat jika ada yang tidak puas dengan keputusan jaksa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya.
Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya, pemirsa, dalam sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, sejumlah saksi menangis. Para saksi trauma atas peristiwa yang menewaskan 135 supporter sepak bola tersebut. Hakim sidang tragedi Kanjuruhan memutar rekaman kepanikan yang terjadi di Gerbang 13 pada 1 Oktober 2022 silam pasca pertandingan sepak bola Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dari 6 saksi yang hadir, 3 diantaranya tak kuat menahan sedih. Mereka masih trauma atas peristiwa yang menewaskan 135 orang. Rekaman CCTV dan saksi dihadirkan dalam persidangan untuk 2 terdakwa, yaitu Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan petugas keamanan Suko Sutrisno. Mas tadi sempat juga nangis pada waktu sidang tuh. Kenapa itu Mas tadi? Ya terlepas dari entah trauma apa, mungkin malah mengingatkan lagi tentang kejadian yang 40 hari yang lalu, 40 hari lebih. Sidang tragedi Kanjuruhan yang digelar Kamis tetap digelar online dan dijaga ketat kepolisian. Koalisi Masyarakat Sipil menilai adanya keganjilan pada sidang kasus tragedi Kanjuruhan. Pihaknya meminta Komisi Yudisial mengawasi jalannya persidangan dan mendorong agar akses untuk memantau sidang tragedi Kanjuruhan dibuka seluas-luasnya untuk publik. Di mana dalam proses persidangan pidana itu kami menemukan berbagai keganjilan. Keganjilan yang pertama yaitu berkaitan dengan terbatasnya akses persidangan yang mengakibatkan publik atau masyarakat sipil secara luas sulit untuk melakukan pemantauan atau pengawasan berkaitan dengan proses persidangan pidana yang berjalan. Koalisi Masyarakat Sipil menambahkan seharusnya masyarakat khususnya keluarga korban tragedi Kanjuruhan dan jurnalis diberikan akses luas untuk dapat melihat setiap proses dan tahapan persidangan secara langsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Undang-Undang Restoratif Justice harus diciptakan untuk memberi kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat. Undang-undang ini menjadi sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan juga terdakwa. Forum Silaturahmi Dokter Indonesia Forsiladi menggagas untuk membuat Undang-Undang Restoratif Justice. Undang-undang ini akan menyelesaikan konflik hukum dengan pendekatan mediasi antara korban dan pelaku. Hadirnya undang-undang ini nantinya akan memberi kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat. Undang-undang ini kita akan coba membuat drafting. Setelah drafting kita akan coba melakukan FGD. Kita akan tanyakan ke pakar-pakar, guru besar, para dokter yang ahli di bidang pidana. Di Kejaksaan sendiri di tahun 2022 itu ada kita melakukan itu penyelesaiannya sejumlah 1.454 perkara melalui restoratif justice tersebut. Ada perdamaian antara pelaku dengan korban. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Restoratif Justice juga dapat berdampak terhadap berkurangnya jumlah tahanan dan menghemat anggaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Kelenteng Hawksway Bio di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2023. Selain membersihkan ruangan ibadah, warga juga memasang pernak-pernik di sekitar kelenteng. Warga Kelenteng Hawksway Bio di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2023. Sejumlah persiapan dilakukan diantaranya membersihkan ruangan ibadah yang ada di dalam kelenteng. Perayaan Imlek juga dimeriahkan dengan pemasangan sejumlah pernak-pernik seperti lampion. Nah ini bersih-bersih kelenteng, sembayang, mulai sembayang apa? Ya paling sembayang tutup tahun. Sembayang tutup tahun. Setelah sembayang tutup tahun, ya ini merawat altar. Imlek kali ini dirayakan tanpa pembatasan, sementara pelaksanaan sembahyang malam akan dilaksanakan pada Sabtu sore, tanggal 21 Januari. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Buku Kebaya Perempuan Indonesia resmi diluncurkan untuk memperkaya gaya berkebaya bagi perempuan Indonesia. Ya, buku ini menjadi upaya Perhimpunan Kebayaku melestarikan kebaya sebagai jati diri bangsa. Peluncuran buku Kebaya Perempuan Indonesia digelar di Rumah Dinas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Buku Kebaya Perempuan Indonesia ini menjadi bukti dedikasi Perhimpunan Kebayaku agar kebaya tetap menjadi jati diri perempuan Indonesia di tengah gempuran budaya asing. Perhimpunan Kebayaku itu sudah berusia 14 tahun. Jadi Perhimpunan Kebayaku didirikan pada tanggal 14 April tahun 2009 dan kami telah membuahkan juga sebuah buku yaitu Kebaya Negeriku. Supaya kebaya tetap eksis dalam arti ini loh identitas kita. Kebaya itu sesuatu identitas dari Indonesia. Jadi supaya kita berbangsa Indonesia itu punya jati diri ya. Dalam berkebaya itu adalah perempuan Indonesia yang anggun. Kehadiran buku Kebaya Perempuan Indonesia diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengenal dan melihat keunikan kebaya dari berbagai daerah. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Leman iNews melaporkan. Calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tidak ada konflik kepentingan jika memimpin PSSI. Erick juga akan membangun pondasi baru di Federasi demi sepak bola yang bersih. Berikut cuplikan wawancara Erick Thohir bersama jurnalis senior iNews Prabu Revolusi. Bapak kan begitu dekatnya sepak bola sampai sekarang pun Bapak masih ada dalam sepak bola. Ya, setidak-tidaknya keluarganya Pak Pak Erick, putra Bapak begitu ya, ada di Persis, lalu juga dengan Persib Bapak dekat juga begitu. Dengan Bali United juga Bapak dekat begitu. Nanti Bapak bagaimana nih Pak memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan semua sama itu? Dalam memimpin BUMN pun saya nggak bisa ngelihat saya dekat sama dirut titik-titik selama itu KPI-nya nggak tercapai ya nggak bisa. Sama di dunia sepak bola, jangan ngelihat si A, si B, yang ini teman, yang ini saudara. Rule of the game-nya. Siapa yang nanti yang main, ya, apa membuat sepak bola tidak bersih, nanti ada game-nya. Ada aturannya gitu. Siapapun itu Siapapun, termasuk saya. Termasuk ya, Pak? Iya, termasuk saya lah. Kalau kita sebagai pemimpin justru melakukan kekotoran awal, ya itu rusaknya yang namanya piramida kepemimpinan yang kita mau ciptakan gitu. Apa konsekuensi terberat yang Bapak bisa tawarkan kepada publik gitu, misalnya jika memang KPI itu tidak tercapai oleh tim Bapak? Di dunia bola basket sudah ada kok, di mana siapa yang bermain itu dihukum seumur hidup. Ya, kemarin di basket 2017 ada beberapa pemain dihukum seumur hidup. Di 2021 ada. Nah, di sepak bola juga harus ada nanti. Apakah pemain, wasit, saya, pengurus, tapi kita membuka lembaran baru gitu loh. Ya, kalau kita ngomong yang udah-udah, kita sebagai bangsa juga nggak akan kembali gitu. Akhirnya aja balas dendam aja di otaknya. Sibuk mikirin orang aja, dulu itu begitu tuh. Orang ini masa depannya. Jadi apa? Rule of the game. Jadi nanti ada semua rule-rule-nya yang kita harus tegakkan, dan saya pasti tegas gitu. Pak itu jadi mau bikin rule baru begitu Pak di PSSI nanti yang sekarang ini dibongkar gitu. Ya gitu. Harus dong. Tanpa melanggar statuta. Tanpa melanggar statuta. Tapi kalau sepak bola bersih kayaknya FIFA, pemerintah dukung lah, rakyat Indonesia juga dukung, supporter juga dukung lah. Wasit kan, gimana Pak? Mau diapain Pak? Sama wasit.